Halo, selamat malam. Hai Pak Endro, apa kabar Pak? Malam, malam, malam. Wah, looking all good Pak? Sorry, All, sorry. all good Pak? How are you? All good, all good, all good. Good, thank you, thank you. How are you? Great Pak, great. Makanya happy banget nih Pak, abis result keluar ya Pak ya? Q2 lumayan shining bright ya, cemerlang ya. Ya mungkin sekarang kita kayaknya ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak, post results sambil Boleh, nunggu yang lainnya Pak ya. boleh. Suara saya? Halo? Oh ya, kenapa Suara Tiara? saya ya Pak ya? Oke, oke ya Pak ya? Agak mendem tadi ya. Tadi agak mendem sih. Oh ini, sekarang masih mendem ya Pak? Masih lumayan. Oke, better Pak? Oke, better, better. Oke, oke, oke. Ya, buat mungkin saya sapa dulu untuk teman-teman bestie. Kita sebutnya di sini bestie ya, Pak ya, sahabat-sahabat BC Sekuritas yang udah hadir. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di kita ngobrol-ngobrol santai bersama dengan Hapko Maritim. Di sini, Hapko Maritim. Di sini kita ada Presiden Director Pak Endro Kam. Sudah join bersama kita to share a bit about the shipping industry and the company. Mungkin nanti kenalan sedikit dulu ya Pak Andrew ya. Mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang masih belum kenal dengan Hapko Pak. Kita cerita-cerita sedikit mengenai your journey, your recent performance nih Pak. Karena first half kemarin kan your performance was really great ya Pak ya. Di first half kemarin Pak, mungkin bisa cerita sedikit Pak about your company, the performance, about the industry. Ya mungkin konsepnya kita lebih ngobrol-ngobrol santai aja kali ya Pak ya. Boleh, boleh. Thank you, Tiara. Ya, perkenalan semua, Besti. Nama saya Andrew. Saya CEO dari PT Hapko Trans Maritima Tbk. Jadi Hapko Trans Maritima ini specialized in bulk carrier, dry bulk carrier. Jadi kita angkut hasil-hasil tambang, kebanyakan coal, biji besi, bisa nikel juga, dan juga barang-barang lainnya seperti clinker, pupuk kita bisa angkut. Hapko Trans Maritima ini adalah merupakan satu grup dengan Hapko Group. Jadi di grup kita itu kita juga punya tongkang, kita punya shipyard, dockyard, kita punya floating crane, kita punya stevedoring atau perusahaan bongkar muat. Jadi kita secara grup sudah membentuk satu ekosistem dari hulu ke hilir. Kita memberikan solusi maritim yang terintegrasi sehingga untuk customer kita bisa gitu. Ya, untuk teman-teman Besti yang penasaran nih, kalau kirim batu bara ke luar negeri itu kayak gimana sih? Nah, ini Pak Andrew and tim Hapko ini adalah spesialisasinya nih. Jadi kalau teman-teman suka ngelihat di pelabuhan kapal-kapal besar, itu namanya mother vessel ya Pak ya. Hapko Maritima kebetulan udah ada 5 ya Pak ya sekarang ya? Benar, kita punya 5, 2 yang ukuran 30.000, 2 yang ukuran 50.000, dan 1 yang baru kita akuisisi dengan supportnya BCA nih. Terima kasih sekali BCA. Bulan Maret kemarin kita akuisisi yang 90.000. Jadi kita punya 5 sekarang. Total deadweight kita itu berarti sekitar 260.000 sekarang. 260.000 ton sekali angkut kita bisa angkut segitu. Dengan kapasitas tahunan sekitar 5 juta ton. 5 juta ton ya Pak ya? Per tahun ya Pak ya? Per tahun. Ya, mungkin Pak Andrew bisa ceritain sedikit nih Pak, gimana nih kayaknya industri, especially industri tongkang dan mother vessel ya Pak ya, lagi menarik nih akhir-akhir ini kan
kalau kita lihat nih teman-teman, harga batu bara kan juga naik ya lumayan tajam beberapa, especially last year ya. Kemudian demand dari batu bara juga mengikuti, sehingga permintaan untuk pengiriman batu bara itu mostly sekarang kan masih lebih efisien lewat laut ya Pak ya. Jadi mungkin from your company, Mother Vessel dan kapal tongkang itu permintaan untuk pengiriman batu bara juga meningkat ya Pak Andrew ya. Mungkin bisa diceritain Pak dari kapan nih mulai merasakan benefit dari harga komoditas yang lebih tinggi gitu Pak. Of course. Kalau kita sih Hapo Group sudah berdiri dari tahun 1991 ya. Jadi secara grup kita sudah berkecimpung di bidang ini selama 32 tahun. Kita udah melewati beberapa cycle, baik down cycle, up cycle, tapi memang up cycle kali ini sangat-sangat luar biasa. Demand-nya sangat tinggi sekali karena dan juga kita ditolong oleh komoditas lainnya seperti nikel yang di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk downstreaming ya. Jadi dengan adanya export ban dan segala macam, kita mempunyai lebih banyak kargo untuk diangkut. Volumenya bertambah sangat banyak sehingga demand sangat tinggi dan kita prediksi juga akan tetap tinggi untuk beberapa waktu ini. Walaupun mungkin di market teman-teman lihat coal itu sudah turun dari high-nya di 400 ke 140, tapi bagi pemain yang physical itu harga segini juga sudah bagus sih gitu, karena dulu kita di Newcastle 70, 60 kita bisa survive. Jadi sekarang di 140 walaupun dengan adanya kenaikan cost, ya saya rasa sih selama di atas 100 demand masih akan tetap bagus, volume akan tetap bagus. Outlook-nya untuk 3 tahun ke depan bagus. Apalagi ditambah industri nikel kan Indonesia lagi gencar-gencarnya nih ya Pak ya. Benar, dengan downstreaming yang dipromosikan oleh pemerintah, nikel tentunya sudah mungkin 3-4 tahun lalu, dan juga untuk tahun ini kan bauxit juga dilarang, copper. Nah, itu akan mendorong kenaikan volume untuk pengangkutan dalam negeri, dan tentunya tidak melepas kemungkinan kita juga bisa mengambil volume ekspornya jika kapasitas kita memungkinkan. Ya, teman-teman Besti kalau misalkan ada yang mau bertanya ini boleh langsung aja nih, kita sembari ngobrol-ngobrol santai. Ini beberapa udah ada yang masuk nih Pak Andrew, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin sekalian saya bacain ya Pak ya. Boleh. Ya, plan ke depannya gimana Pak supaya performance-nya makin bagus Pak? Ya mungkin bisa diceritain lagi Pak strateginya untuk Hapco untuk setiap tahun tambah vessel biar tambah volume gitu Pak. Ini menarik sih. Jadi kalau dari sisi kita punya beberapa development. Secara main business kita berkomitmen untuk tambah 1 vessel setahun paling tidak. Jadi by 2028 kita udah punya 10 vessel. Lalu di samping itu juga kita terus menumbuhkan ekosistem kita ya. Jadi kita punya plan untuk bikin ship management company, ada sistemnya gitu terintegrasi. Jadi itu juga membantu kapal untuk melakukan pengelolaan kapal secara online. Jadi lebih gampang dimonitor. Lalu kita juga punya plan untuk mengembangkan sekolah pelayaran gitu untuk kaderisasi perwira-perwira kita ke depannya, sehingga kita bisa membentuk satu ekosistem yang bagus gitu di samping penambahan kapal. Jadi kita akan melakukan beberapa pengembangan bisnis yang berkaitan dengan mother vessel ini ke depannya. Ya, mungkin ada satu hal lagi yang lumayan menarik nih di industri pengangkutan dari kapal.
survive dan perform itu halo Sorry Tiara, Pak Andrew tadi tadi kayaknya sedikit putus, ya. Terputus. oh Bisa oke diulang nggak? sorry sorry iya iya tadi saya lagi cerita satu hal yang menarik di industri pengangkutan komoditas ini mungkin sekarang agak susah ya Pak ya cari kapal baru mungkin kalau misalkan pemain baru mau masuk itu pesan kapal mungkin waktu tunggunya lebih dari 1 tahun ya Pak ya sekarang ya jadi untuk existing player sekarang itu lima kapal ya Pak ya benar-benar sedang enjoy current situation ya Pak ya di industri yang bisa dibilang shortage kargo pengangkutan gitu ya Pak ya. Iya benar. Untuk tongkang takbut sendiri kita sepertinya kalau order sekarang mungkin jadinya 2025. Jadi waktu tunggunya malah 1,5 tahun ke atas. Untuk vessel sendiri kalau order baru new build kayak sepertinya slot-slot yang ada di shipyard luar negeri itu sampai 2026, 2025 akhir atau 2026. Kalau beli used sendiri juga marketnya terbatas karena yaitu new build-nya berkurang, jadi transaksi di second hand marketnya juga berkurang karena masing-masing kan punya kontrak sendiri-sendiri yang harus dijalankan. Jadi mereka mau melakukan peremajaan pun tidak gampang gitu. Ya. Tentunya kalau kita melihat barrier of entry ke mother vessel itu lumayan tinggi ya, karena sekarang beli kapal mungkin di kisaran 12 sampai 15 juta dolar untuk kapal second 10 tahun. Jadi selain modal yang dikeluarkan harus besar, tim yang untuk mengoperasikan dan memanage juga harus punya expertise yang tinggi karena jujur aja kesulitan untuk mengoperasikan bulk carrier itu mungkin bukan kali 2 atau kali 3-nya tongkang takbut, tapi bisa pangkat 3. Ya. Jadi untuk acting player saat ini lagi enjoy current situation yang kita bisa bilang lagi shortage juga ya Pak ya. Susah cari kapal sedangkan demand terus naik nih Pak. Benar. Untuk saat ini ya. Jadi wah, menarik. lumayan happy time sekarang. Kenapa Pak? Sorry. Ya sekarang lagi happy time untuk shipping industry in general. Ya, shipping industry especially yang ngangkut komoditas-komoditas yang seksi ya Pak ya, batu bara, nikel gitu ya Pak ya. Benar. Kalau bisa diceritain Pak untuk kalau bisa diceritain Pak untuk rate in general itu ada peningkatan nggak sih Pak? Do you track the historical rate? Apakah tahun ini itu karena ada shortage issue juga, apakah rate-nya itu trending up? Sebenarnya kalau shortage itu sudah dari tahun lalu ya 2022. Jadi kalau kita ngomong antara year on year itu tahun ini cenderung stabil sebenarnya. Karena harga walaupun ada shortage tapi harga minyak turun. Jadi secara tarif pengangkutan balance out. Tapi kalau kita ngomong bicarakan dari tahun 2020 itu sudah naik 2 kali lipat gitu. Jadi memang peningkatannya lumayan signifikan kalau kita lihat dari 3-4 tahun terakhir. Tapi untuk kita shipping industry sendiri sih sebenarnya yang paling penting adalah utilisasi dan volume. Karena kalau kita terus-menerus kapal yang muter itu sebenarnya omsetnya dan pendapatannya lebih tinggi untuk kita. Oh, kalau boleh dikasih gambaran Pak, your current utilization rate ini berapa nih Pak per first half ini Pak? Kalau kita ngomong utilization rate itu sekarang di 100% sebenarnya. Kalau physical availability-nya, artinya kapal sehat, itu mungkin sekarang di sekitar 98%. Gitu. Jadi kita ada 2% ya di mana kita harus off untuk repair, maintenance begitu. Tapi di
di 98% itu 100% kita pakai sih untuk serve kontrak-kontrak kita. Karena sebenarnya kita sudah hampir 90% book untuk kapasitas kapal versus kontrak dedicated kita. Nah, ini juga menarik nih Pak. Kalau untuk mother vessel itu kebanyakan kontraknya itu udah di book lumayan panjang gitu ya Pak ya. Jadi untuk memastikan revenue streamnya itu sedikit lebih mudah gitu ya Pak, karena kan basically kapalnya itu udah ada yang punya gitu ya, angkutannya gitu ya, bolak-balik gitu, jadi udah ada gitu ya Pak ya. Ya benar. Jadi kalau kita memang kita mengedepankan security volume ya. Jadi kita kontraknya volume per tahun kita sudah tahu kira-kira tahun ini kita akan perform volume berapa dari kapasitas kita setahun. Jadi kita tahu nih bisa jualan spotnya berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu ton untuk kapasitas spotnya. Jadi lebih terukur lah untuk kinerja kita. I see. Oke, Pak. Menarik banget nih, Pak. Mungkin kalau misalkan kita bicara lebih detail, Pak, mengenai first half result-nya kemarin, saya boleh share sedikit ya, Pak, ya, untuk yang second quarter kemarin ya, Pak, ya. Jadi, Hapco kemarin di second half ini, revenue-nya udah mencapai 158 miliar, secara quarter on quarter itu naik sekitar 64% dan secara year on year itu naik sekitar 52%. Sedangkan secara kumulatif di first half 2023 revenue di 254 miliar yang sudah naik sekitar 42% secara year on year. Kita melihat di second quarter kemarin ini ada peningkatan margin Pak, secara quarter on quarter. Gross margin di level 48%, compare to last quarter itu hanya di sekitar 32,7% ya Pak ya. Net margin lumayan tebel nih Pak. Saya lumayan happy melihat net margin itu ke bawah bisa sampai 41% Pak. I think only selected companies can book this high net margin ya Pak ya. Mungkin bisa diceritain Pak your nature of business, kemudian any story for further margin expansion di further quarters Pak. Kemudian kalau misalkan saya ngobrol dengan pemain kapal lain, mereka itu kan rata-rata udah mulai mengalami benefit dari penurunan harga oil, sedangkan pricing mereka itu masih di book di atas nih Pak. Nah mungkin from your company, any insight yang bisa di-share ke kita Pak? Kalau kita sih biasa untuk oil fuel sendiri ya. Fuel sendiri kita punya mekanisme bunker adjustment, di mana setiap bulan harga akan di-adjust sesuai dengan harga minyak. Kalau harga minyaknya turun, freight kita akan turun sedikit sesuai formula. Kalau naik, kita akan naik juga gitu. Jadi hampir negligible kalau dibilang untuk margin kita dari segi persentase. Yang berpengaruh banyak untuk net profit margin kita itu adalah utilisasi. Karena utilisasi kita penuh sekali, jadi perputaran kapal cepat dan kita bisa membawa lebih banyak kargo. Jadi pendapatan lebih banyak, utilisasi lebih banyak, persentase fixed cost kita jadi lebih kecil. Dan itu memberikan net profit margin yang lebih besar. Dan tentunya dalam segi operasional juga kita bersinergi dengan anggota grup Hapco yang lainnya, seperti misalnya Tongkang, PBM. Jadi pada saat kapal kita tiba, kargo sudah ready, kita tidak ada delay. Gitu. Jadi kita jualnya secara package gitu. Jadi customer juga senang karena dari end to end kita take responsibility on the smoothness of the operation. Very well noted Pak. Nah ini kan first half kemarin laba yang sudah dicetak itu bersihnya sekitar 90 miliar nih Pak. Sudah naik 34% year on year nih Pak. Mungkin bisa diceritakan Pak your strategy to make the growth relatively stable Pak, especially for the margin side. Kemudian strategi apa nih Pak? Atau mungkin ada target pembukuan laba sampai akhir tahun atau tahun depan gitu Pak?
Ya, sebenarnya untuk target tahun ini kita menargetkan pendapatan 531 miliar, naik dari 371 miliar tahun lalu, dengan net profit sekitar 180 sampai 200 miliar, naik dari 142 miliar tahun lalu. Untuk target kita sendiri. Kalau tadi pertanyaannya soal ini stable growth ya. Kalau untuk stable growth sendiri, kalau untuk stable growth sendiri, jadi kita banyak mengikat ke long term volume contract. Jadi misalnya kita dengan PLN kita kontrak 3 tahun dengan permintaan total 1 juta ton misalnya. Jadi lalu dengan Cingsan kita ada kontrak 7 tahun dengan total volume per tahun 4 juta. Nah dengan begitu kan kita sudah book 5 juta ton. Sedangkan kapasitas kita misalnya 5,5 juta ton. Untuk kapasitas tahunan, artinya 90% dari penjualan kita sudah terpenuhi. Kita tinggal melakukan operasional dengan baik. 10%-nya kita bisa jual spot gitu. Jadi yang spot market itu adalah bonusnya. Kita bisa jual lebih tinggi, kita bisa jual lebih rendah tergantung dengan harga pasar saat itu. Kita bisa opportunistic di sana. Ya, nah ini ada yang komen Cingsan nih Pak. Nah mungkin untuk teman-teman yang belum familiar dengan namanya, Cingsan itu salah satu pemain baja paling besar di China ya Pak ya. Recently juga sudah investasi di Indonesia. Jadi kalau teman-teman suka baca berita mengenai pembangunan smelter khususnya nikel di Indonesia, nah itu salah satu pemainnya adalah Cingsan. Nah, Hapco sendiri ini sudah bekerja sama dengan Cingsan untuk mengangkut some part of the nickel ya Pak ya, karena Cingsan itu the volume is so big, mereka butuh in-house and third party carrier gitu ya. Kita sendiri mungkin mencapai 40 juta. Ya, ke disconnect lagi kayaknya. Halo? Ya, Tiara, sorry. Oke. Better ya Pak ya? Bentar. Ya, nah tadi kita lagi ngomongin Cingsan ya. Nah, menariknya ini Hapco ini berhasil untuk ngelok kontrak volume ya Pak ya dengan Cingsan ini. Kalau boleh tahu berapa tahun ya Pak ya lock dengan Cingsannya ini Pak? Kita di lock 7 tahun. Mulai dari Januari tahun 2023 ini. Oke. Nah ini udah mulai ramai pertanyaan nih Pak. Saya bacain satu-satu ya Pak ya. Oke, siap. Kedepannya Hapco akan menambah armada lagi. Kemudian izin bertanya mengenai kontrol fuel consumption-nya Hapco bagaimana? Ya mungkin itu dulu Pak. Ini saya sambil sort pertanyaannya Pak ya. Oke, kalau fuel oil consumption kita punya technical department yang lumayan mumpuni ya. Jadi kita selalu lihat dengan karakteristik kapal itu berbeda-beda. Jadi walaupun desainnya sama, kadang berbeda. Kita selalu lihat power curve dari main engine tersebut. Jadi kita lihat kalau istilahnya itu ada specific fuel oil consumption. Jadi dipakai berapa gram per kWh itu ada. Dan kita kontrol di sana sih jadinya. Jadi kita bisa target speed kita mau berapa, RPM kita untuk main engine-nya berapa, pemakaian oilnya berapa, fuel oilnya berapa. Jadi kita bisa benchmark beban biaya kita terhadap potensi pendapatan kita. Oke, ini ada yang tanya lagi, misalkan utilisasinya sudah full terus ini berarti every year harus tambah kapal gitu ya Pak ya? Tentunya kita terus berusaha untuk tambah kapal, tapi karena kita kemarin juga baru tambah kapal dan untuk dari manajemen kita
berkomitmen untuk menjaga DER kita rendah, debt equity ratio kita rendah. Jadi kita lagi mencari jalan untuk tambah kapal. Makanya kita selain growth organik, mungkin kita akan mempertimbangkan mungkin private placement, right issue juga sih untuk possibility tersebut. Kalau saya boleh tahu Pak, what are options do you have yang sekarang sedang dipertimbangkan Pak? Halo? Ya. Mungkin saya belum bisa disclose sekarang, tapi kalau nanti ada perkembangan saya akan infokan pas. Oke, siap Pak. Ini ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana strategi bisnis Sapko untuk memenangkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif? Apakah dengan menambah armada dan perang harga? Sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua shipping company sepertinya. Tentunya kalau misalnya memang kita harus lakukan, akan dilakukan. Tapi tentunya kita tidak akan mulai perang harga sih. Karena ujungnya yang perang harga itu akan merusak bottom line ya. Ya, mungkin kalau tadi boleh saya recap lagi dari discussion kita yang sebelumnya. Sekarang mungkin dari sisi persaingan juga tidak banyak pemain MV di Indonesia ya Pak ya. Di Indonesia sendiri kalau teman-teman pernah dengar ada namanya asas kabotage. Jadi untuk kapal asing yang masuk ke Indonesia itu saat ini belum diperbolehkan. Jadi untuk mengangkut kebutuhan kapal di Indonesia itu hanya yang berbendera Indonesia saja ya Pak ya. Sehingga tidak banyak memang yang memiliki izin untuk mengangkut dan menjalankan operasional kapal di Indonesia gitu, sehingga persaingannya itu kemudian ditambah harga kapal mother vessel ini tidak murah. Tadi Pak Andrew juga sudah mention yang bekasnya saja 10 tahun itu kurang lebih harganya di 11 juta US dollar ya Pak ya. Sedangkan untuk pemesanan kapal baru itu mungkin kalau mother vessel di atas 3 tahun baru jadi ya Pak ya. Kenapa? Sorry. Untuk pemesanan vessel baru untuk mother vessel mungkin di atas 3 tahun ya Pak ya. Untuk sekarang mungkin 2 tahun, sekitar 2 tahun. Tahunan ya Pak ya. Jadi kalau sekarang mungkin akan diterima Q4 2025 di Cina atau di Korea gitu. Ya mungkin sih. Oke. Ya, I see. Mungkin persaingannya saat ini tidak mengkhawatirkan sektor bisnis yang lain ya, dan ini kan barrier to entry-nya juga agak susah. Jadi mungkin untuk perang harga masih agak jauh kemungkinannya ya Pak Andrew ya. Iya, dan kita juga terlock oleh kontrak panjang kan, jadi kita relatively secure untuk volumenya dan harga juga secure gitu. Yang di lock itu base price-nya ya Pak ya? Benar, base price-nya. Jadi kita ada formula di mana kita mempertimbangkan harga minyak naik atau turun, harga charter naik atau turun, itu ada. Oke, menarik. Nah, ini banyak juga Pak yang bertanya mengenai dividen Pak. Apakah tahun ini payout-nya mungkin ini maksudnya Pak? Kalau dividen tahun ini kita sudah bagi ya 20% dari net profit kita di tahun buku 2022. Manajemen sendiri berkomitmen kita akan terus membagi 20% selama periode growth ini. Jadi kita kan punya mimpi, punya goal untuk punya 10 kapal by 2028.
Oleh karena itu 80% dari keuntungan kita akan selalu diputar untuk membeli kapal baru, diinvestasikan kembali. Tapi kita juga berkomitmen untuk para investor 20% kita akan bagikan sebagai dividen. Gitu. Jadi sebenarnya untuk investor bisa ditakar kira-kira tahun buku 2023 kita akan bagi berapa. Ya, menarik Pak. Kalau lagi expansion mode gini, bagi dividen 20% sih menurut saya masih generous ya Pak ya. Ya, karena kita harus ngejar juga punya kas yang cukup untuk kegiatan operasional. Di satu sisi lain kita juga harus menjaga cash, menjaga level kas supaya kita bisa beli kapal baru. Gitu. Jadi kita juga menggunakan leverage yang kecil. Jadi kalau ada unexpected and sudden downturn, perusahaan itu kokoh, cash flow kita aman. Gitu. Kita nggak dikejar-kejar hutang. Ya, menarik Pak. Ada lagi Pak yang bertanya, apakah HAPCO terdampak dengan carbon credit dan gimana HAPCO untuk mensiasatinya? Ya, carbon credit untuk sekarang sih belum ya. Cuma seperti yang kita ketahui juga IMO International Maritime Organization, mereka juga kapal-kapal untuk lebih eco-friendly. Aplikasian aturan seperti CII dan itu di mana kapal-kapal itu tidak bisa mengeluarkan emisi lebih dari yang ditentukan. Dan itu impact-nya tentunya ada pengurangan speed, ada pengurangan power, atau di sisi lain kita bisa upgrade mungkin main engine kita dari tier 1 ke tier 2, di mana polusi yang dikeluarkan lebih kecil, atau kita bisa masang alat-alat yang untuk meningkatkan efisiensi energi, misalnya ada yang namanya wake equalizing device, di mana kita pasang di propeller supaya putarannya lebih mulus di air, right? Jadi kita bisa dapat speed lebih tinggi atau pengeluaran penggunaan minyak yang lebih rendah begitu. Jadi ada beberapa yang kita sedang pursue juga sih untuk itu. Ini part of your ESG strategi juga ya Pak? Benar. Ya selain dari aturan, kita juga ya mencoba bertransformasi supaya lebih ramah lingkungan. Gitu. Walaupun memang agak sedikit sulit karena cost driver kita itu utamanya adalah bahan bakar ya. Dan bahan bakarnya minyak. Gitu. Tapi kita berusaha. Ini ada lagi pertanyaan Pak, untuk tahun depan apakah opsi menambah kapal dengan ambil pinjaman dari bank lagi? Kemungkinan iya. Kita melihat ada opportunity, kita akan mengambil pinjaman lagi. Tentunya kita terus berkomitmen untuk menjaga DR kita di bawah 0,45. Jadi nggak lebih dari setengah. Sisanya kita akan top up dengan 80% profit yang kita retain tadi. Pokoknya setiap tahun pasti Ya, ini menarik nih Pak, pokoknya dari tim mungkin dari bank-bank juga sekarang you guys are one of the favorites juga ya Pak ya. jujur ya, kebetulan tadi juga saya baru ketemu dengan bank ya top 4 lah kalau di IDX, kayaknya BCA, mungkin tidak etis kalau disebutkan di sini. Tapi BUMN. Ya Pak, ini industrinya mungkin lagi menarik juga, enjoy the ride untuk higher commodity price juga ya Pak ya. Mungkin dari tahun lalu mungkin ya Pak ya, berasanya ya Pak ya. Sebenarnya untuk higher commodity price sendiri kan sudah berlangsung dari 2021 ya. Memang meledaknya di tahun lalu pada saat invasi Rusia ke Ukraina. Tapi
sebenarnya dari 2021 itu kenaikan harga sudah terasa dan sudah lumayan bagus. Untuk volume juga sudah lumayan meningkat. Jadi sebagai pembanding saja, kita 2021 itu total angkutan tahunan untuk tongkang dan vessel itu mungkin sekitar 13 juta ton satu tahun. Tahun lalu kita mencapai 18,4 juta ton. Jadi dalam satu tahun 2021 ke 2022 itu kita mencatatkan kenaikan hampir 50%, 5 juta ton yang kita angkut. Untuk tahun ini saya baru dapat laporan nih karena ini tanggal 1 Agustus, per 31 Juli kita sudah angkut 13,7 juta ton. Wah, udah belum tutup tahun tapi udah hampir sama-sama tahun lalu ya Pak ya? Tahun lalu 18,4, itu combine ya, tongkang dan vessel. Ya, I see. Jadi udah, ya kalau di annualize udah lebih sih. Udah lebih ya Pak ya? Wah, congrats. Jadi confident dong Pak, target akhir tahunnya ini bisa terpenuhi Pak untuk bottom line di. Tentunya confident ya. Apalagi kapal-kapal baru kita yang baru kita akuisisi ini udah full di Q2 ini, makanya kita bisa mencatatkan kinerja yang sangat bagus. Gitu. Jadi harusnya Q3, Q4 kita masih bisa berkembang. Menarik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, tahun ini ada incaran kontrak baru lagi atau tidak Pak? Kita lagi working on one new contract. Nanti kalau misalnya sudah jadi, kita tentunya akan beritahuan ke teman-teman Besti juga sih. Gitu. Tapi untuk sekarang, we'll keep it confidential. Oke, sure Pak. Pertanyaan lagi nih Pak, competitive advantage apa yang dimiliki Hapco dibandingkan dengan pesaingnya seperti Lumoso, GLS, dan lain-lain? Kalau dari sisi kita sini memang secara jumlah kapal bulk carrier kita nggak sebanyak mereka. Tapi yang kita punya ada infrastruktur yang lengkap. Kita punya secara grup kita punya 90 set tongkang dan tangkut. Kita punya 2 floating crane, kita punya 6 feet untuk perusahaan bongkar muat, kita punya 2 shipyard, kita punya company juga. Jadi dengan adanya infrastruktur itu kita bisa memastikan kalau pada saat vessel kita datang, kargo sudah ready. Jadi kita bisa mengejar runtime yang cepat. Kita bisa meminimalisasi gangguan-gangguan operasional yang ada. Oke, jadi kelengkapan infrastruktur dan I think dari parent company-nya Hapco ini 90 kapal tongkang itu one of the largest juga di Indonesia ya Pak ya? Iya, definitely sih. Dan kita juga punya base yang kuat untuk di Sungai Barito. Klien-klien kita juga kalau secara grup ya itu lumayan bonafit. Kita ada serve United Tractor Group, ada Romineral, ada Indica, ada Sinar Games, jadi lumayan bonafit lah. Jadi kita bisa memastikan bahwa ketersediaan kargo itu aman. Ya, kalau kebanyakan sekarang ini rute mana Pak yang paling banyak di-serve Pak? Untuk pellet kita supply ke Selatan Jawa, jadi dari Kalimantan kita loading, kita bongkarnya di Selatan Jawa. PLTU Sudomoro Pacitan, PLTU Cilacap, Adipala. Kalau untuk Chingsan sendiri, kita supply ke smelter mereka di Sulawesi, Morowali, dan juga di Weda, Maluku Utara. Loading juga dari Kalimantan. Ada Romineral tadi juga ya Pak ya, berarti dari Kalimantan ya Pak ya? Ada Romineral kita support dari Kalimantan tapi tongkangnya. Biasanya kalau ada pengapalan mereka jual ke Chingsan, biasanya kita kontrak. Oke Pak. Ya mungkin wah ini ada yang komen nih Pak, mantap kalau customernya bonafit seperti Adaro ya Pak ya.
secara fundamental kapasitasnya tetap. Ya. Cuma no tongkangnya itu ya. Yang nempel ke Adaro itu adalah tongkangnya. Tapi kalau mereka ada jualan kecingsan, kita beberapa kali sih di-assign untuk angkut batu tersebut. Jadi tongkangnya supply dari ADMR, kontraknya, vesselnya nempelnya kecingsan. Tapi kiri kanan tetap kita jadinya. Iya, agree nih Pak. Ini nggak ada rencana di other asset dimasukin nih Pak ke dalam hapkonya Pak. Biar lengkap nih Pak. Mungkin Pak IPO terpisah, mungkin BCA nanti bisa bantu ya. Kayaknya di sini ada orang BCA juga nih Pak masuk. Jadi tagih janji nanti ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kayaknya banyak yang interested nih Pak sama Hapko, apalagi ya you guys sebenarnya mungkin udah pemain lama, cuman baru IPO kan juga baru-baru ini ya Pak ya, mungkin baru banyak yang kenalan juga ya Pak ya with your company. Ini pertanyaan selanjutnya, kapan Hapko bisa buka rute internasional biar makin cuan kelihatannya? Rute internasional untuk sekarang karena kita spare capacity-nya cuma 10%, kita belum buka rute internasional. Mainly karena kapasitas vesselnya belum cukup. Kita masih fokus untuk penuhi volume kontrak kita karena kita udah janji nih untuk penuhi 5 juta ton itu untuk tahun ini. Tentunya seiring kita menambah kapasitas kapal, kita beli kapal baru, kita nambah kapasitas. Kalau misalnya ada spare capacity, pasti kita akan coba untuk buka rute internasional. Tentunya sebelum 2030 gitu. Jadi medium term goal kita akan coba rute internasional. Kita hanya menunggu kapasitas kapal kita ada cukup spare. Jadi kalau kita lagi assign kapal untuk rute internasional, customer domestik kita tetap terpenuhi demand-nya. Ya. Tapi sebenarnya ada bagusnya juga ya Pak ya belum serve rute internasional karena berarti kan your freight rate-nya itu kan masih pakai harga domestik yang secara average itu kan lebih tinggi ya Pak ya. Untuk tahun ini domestik lebih bagus. Kalau kita ngomong tahun lalu, tahun 2021, internasional lebih bagus. Jadi ada plus minusnya sebenarnya. Jadi ya target kita memang by 2030 ya kita udah paling nggak main di Asia Tenggara juga, Asia Pasifik kalau bisa. Asia Pasifik ya Pak ya. Oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya, target untuk second half mungkin Pak, untuk third quarter untuk volumenya Pak. Untuk volumenya kalau kita sih untuk first half ini kita udah fulfill sekitar 2 juta ton, di mana 1,3-nya itu kita fulfill di Q2. Untuk Q3 saya rasa nggak akan jauh-jauh dari sana. Jadi kita akan fulfill sekitar 1,3-1,4 juta ton untuk vessel sendiri. Oke. Oh ya Pak, untuk rencana kapal yang akan datang di tahun depan ya Pak ya, itu untuk ukuran berapa ya Pak? Apakah sama dengan yang kemarin ini Pak? Saya rasa kita akan invest di either handysize 30.000 ton atau Supramax 50.000 ton begitu untuk ke depannya, karena memang kalau di Indonesia kapal-kapal ukuran segitu lebih fleksibel dibanding yang 90.000 ton seperti yang kita beli kemarin. Jadi kita juga lihat opportunity-nya bagaimana dalam membeli kapal supaya semua investasi kita bisa tepat sasaran. Jadi kita bisa maintain juga nih ROA, ROI untuk para investor yang itu bagus. Wah, mantap nih Pak. Ya mungkin karena di Indonesia itu banyak rute-rute yang lumayan sempit ya Pak, harus lewat sungai. Jadi ukurannya lebih kecil harusnya ya Pak ya, handysize aja ya Pak ya. Iya, kalau sungai sih kita nggak bisa masuk ya. Tapi ada beberapa port yang memang agak dangkal atau
kapasitas pelabuhannya nggak sebesar itu, gitu. Jadi kita harus matchingin dengan kapal yang kita pakai. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa saja inovasi HAPCO untuk kedepannya dan tantangannya apa saja Pak? Inovasi Hubco ke depannya itu ya seperti yang saya infokan tadi ya, kita lagi mengembangkan sistem untuk ship management. Jadi nanti kapal misalnya mau request barang bisa online begitu. Inventory stock dan segala macam maintenance bisa request online. Jadi lebih efisien dan lebih termonitor. Lalu kita juga sedang mewacanakan pengembangan sekolah untuk kadet-kadet perwira kita, jadi kita bisa melakukan kaderisasi dengan baik untuk development di luar dari penambahan kapal tentunya ya, dan juga untuk pembukaan rute luar negeri. Lebih ke sistem dan human resource ya Pak ya? Apa? Sorry? Lebih ke sistem dan human resource ya Pak ya? Iya, karena eventually kan yang jaga kapal itu kru ya. Jadi kru itu sangat penting untuk kita. Manpower itu sangat penting. Jadi kita harus memastikan kalau kru itu nyaman dan juga punya kualitas yang tinggi untuk menjaga kapal kita selalu tetap prima. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lumayan mungkin agak sedikit teknikal Pak Andrew. Semua kargo yang diangkut HAPCO apakah diasuransikan Pak, mengingat banyaknya kejadian kapal karam atau kargo yang hilang? Kalau masalah asuransi kargo itu sebenarnya tanggungan dari pihak charterer yang punya barang. Tapi semua kapal kita itu diasuransikan, baik hull and machinery maupun P&I, yaitu pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, amit-amit ada kecelakaan, atau ada kerusakan mesin, atau yang lain-lain, hal-hal yang tidak diinginkan lain, itu kapalnya terproteksi. Untuk barang sendiri, itu biasanya ada asuransi terpisah lagi yang dibayarkan oleh pemilik barang. Oke, ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai lebih ke operasional nih Pak. Ya mungkin pas di first quarter kemarin kan kalau nggak salah tuh sempat ada cuaca buruk ya Pak ya, especially di eastern part of Indonesia ya Pak ya. Itu kan kapal-kapal sempat nggak bisa jalan ya Pak ya. Nah ini sebenarnya dari HAPCO sendiri itu apakah ada apa ya, mungkin istilahnya rerouting gitu ya Pak ya, ketika ada cuaca buruk di satu sisi, gimana sih Pak caranya untuk HAPCO itu meminimalisir kehilangan potensi pendapatan dari cuaca buruk gitu Pak? Sebenarnya gini, untuk bulk carrier sendiri cuaca buruk itu bukan masalah untuk jalan. Yang jadi masalah itu adalah saat kegiatan bongkar dan muat. Gitu. Jadi itulah alasannya kenapa di quarter 1 handysize kita itu lebih perform daripada Supramax-nya. Karena dengan Supramax yang lebih besar, waktu untuk bongkar muatnya juga lebih lama. Artinya di saat bulan Januari kemarin tiap minggu ada cuaca buruk, handysize yang cuma perlu 3 hari muat, dia pas 3 hari ada cuaca cerah, mereka sudah bisa jalan. Sedangkan Supramax-nya masih nyangkut di pelabuhan. Karena mungkin hari keempatnya cuaca buruk, atau hari kelimanya cuaca buruk, mereka masih perlu nunggu untuk bisa selesai pemuatan. Nah, problemnya itu di sana kemarin. Kalau dari segi rerouting, kita manage dengan charter kita. Cuma kan kita juga harus memahami kalau mereka juga ada kebutuhan dan kita juga udah berkomitmen untuk mensupport mereka. Jadi untuk rerouting itu terbatas. Bukan berarti tidak bisa, tapi terbatas untuk kesempatan rerouting. Karena kita harus jaga komitmen kita juga ke charter. Oke. Jadi ini sebenarnya lumayan berbeda juga sama kapal tongkang ya Pak ya. Kapal tongkang itu kalau misalkan ada cuaca buruk mungkin dia sama sekali nggak bisa jalan gitu ya Pak ya. Oh iya, kalau kapal tongkang mungkin gelombang
2 meter udah sulit untuk jalan, apalagi kalau lawan arus gitu. Kalau vessel sendiri gelombang 5-6 meter masih jalan. Hanya saja mungkin speed-nya agak pelan. Oke. Oke, jadi Ada salah sekarang lawan arus. oke. Jadi salah satu kelebihannya mother vessel selain dengan kapal tongkang, mungkin teman-teman biar ada gambarannya, mother vessel itu secara size juga jauh lebih besar daripada kapal tongkang ya Pak ya. Um, jadi untuk rute-rute jauh biasanya pengiriman itu menggunakan mother vessel selain untuk size-nya lebih besar, dia juga masih relatif lebih kuat dalam apa ya medan ombak yang tinggi itu dia masih lebih kuat dibandingkan kapal tongkang gitu ya Pak ya. Iya, benar. Sebagai perbandingan aja, service speed-nya tongkang takbut itu mungkin sekitar 3 knot. Kalau vessel itu di range 10 sampai 12 knot. Kadang kalau kita full speed eh, ngejar target misalnya, target tiba atau target muat, kita bisa sampai 14 knot. Jadi itu bisa hampir 4 kali lebih cepat daripada tongkang. Oke, menarik Pak. Pak Indru, ini gak berasa banget Pak, udah hampir 1 jam nih Pak kita ngobrol-ngobrol santai nih Pak. Uh, Seru banget. Ini dari partisipan yang udah join juga lumayan banyak yang tertarik tanya-tanya lebih dalam nih Pak. Mungkin dari Pak Andrew, kalau misalkan ada closing remarks Pak sebelum kita tutup acara ngobrol-ngobrol santai kita pada malam ini Pak. Closing remarks sih kalau dari saya, terima kasih tentunya ke Bang Beja Sekuritas yang udah support kita terus ini. Ke teman-teman Besti juga udah meluangkan waktu untuk hadir malam ini. Thank you banget atas supportnya. Semoga mohon doakan aja, semoga kita bisa lebih baik lagi ke depan. Wah, oke, Pak. Ya untuk teman-teman Besti yang baru join di tengah-tengah, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman Besti yang udah join. Menurut kami sendiri dari Beja Sekuritas, kami masih sektornya sendiri ya, sektor komoditi ini sebenarnya masih menarik karena permintaan dari shipping untuk komoditi juga meningkat seiring dengan perbaikan di harga komoditas. Kemudian ada permintaan tambahan dari nikel mengikuti dengan kemajuan pembangunan industri nikel di Indonesia. Kemudian Hapo ini adalah salah satu pemain perkapalan secara grup ya Pak, sudah lumayan lama juga di Indonesia dan secara grup ini juga salah satu yang terbesar. Ya untuk dari sahamnya sendiri, Hapo ini kan baru IPO, kita juga melihat per tahunnya performanya itu lumayan konsisten. Per first half kemarin berhasil membukukan pendapatan sekitar 90 miliar, itu sudah naik lebih dari 30% secara year on year. Dan tadi setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Andrew, kedepannya outlook-nya untuk perusahaan dan industri masih positif ya Pak ya. Ya semoga kita doakan sampai dengan akhir tahun ini dan tahun depan masih on track terus. Kalau misalkan ada update-update lanjutan, kita boleh Pak ngobrol-ngobrol lagi Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih belum bisa terjawab Pak. Bisa kita lanjutin sampai Oke, thank you Tiara. Ya nanti tentunya Q3 kita akan update lagi untuk teman-teman semua. Ya ditunggu aja mungkin. Sukses terus Pak Andrew dan tim Hapko. Terima kasih untuk teman-teman Besti yang udah join. Kita ketemu lagi di acara webinar dengan BPA Sekuritas di selanjutnya. Oke, thank you atas waktunya dan undangannya.